Lu semua pada pernah kepikiran gak sih? Akhir-akhir itu kita sering banget ngobrolin soal sesuatu yang bikin kepala kita tuh pecah. Ya kita ngelihat ke depan, tiba-tiba ngobrolin soal perang dunia, ke kiri tiba-tiba ngobrolin soal kalau kok masyarakat Indonesia yang anomali, ke kanan kita ngobrolin soal kebijakan pemerintah gitu loh, mumet men. Jadi di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang light-light aja, yang ringan-ringan aja. Ya kita bakal ngobrolin soal dinosaurus, let's go. Informasi ini datang dari South Korea atau Korea Selatan, di mana para peneliti dinosaurus di sana bersama peneliti dari Texas itu berhasil menemukan spesies baru ya untuk dinosaurus di daerah Korea Selatan bernama Dulisaurus huhmini. Sebenarnya bukan menemukan dinosaurus baru gitu, tapi nge-rediscover ya, menemukan kembali karena baru aja ditemukan fosilnya, dan kita bakal ngebahas ini di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Beritanya rame banget di tanggal 20 Maret 2026. Pertama kali gue lihat dari akun Twitter Popbase, di mana captionnya, "A new dinosaur has been discovered in South Korea, called Dulisaurus huhmini." Dimana katanya mereka hidup sekitaran 103,45 juta tahun yang lalu. Ya, sekedar konteks, formasi bumi kita di 100 juta tahun yang lalu sama sekarang itu beda, ya gak sih? Gue yakin lu semua juga pernah belajar geografi kan. Kita semua tahu yang namanya benua Pangaea dan juga Gondwana kira-kira berapa ratus juta tahun yang lalu gitu ya. Formasi benuanya tuh gak kayak gini, gak yang selek-selekan gitu sama lautan, ya gak sih? Nah gue coba buat nge-discover ulang bagaimana GPT menggambarkan 100 juta tahun gitu ya, dan kita berhasil menemukan gambar yang seperti ini. 100 juta tahun yang lalu kita udah ngelihat formasi udah mulai pengen terpecah belah gitu ya. Amerika udah mulai misah sendiri, terus tiba-tiba nyerang Iran. Terus abis itu Antartikanya juga kalau misalnya lo lihat ini masih yang gak SS banget gitu. Nah Korea itu hampir nyatu sama Cina dan juga Jepang. Nah Indonesia itu dulu punya saudara namanya Proto Indonesia. Ya gue gak tahu nih akhirnya kemana ya. Australia, Afrika, South Korea dan segala macam. Jadi masih nyempit ya. Jadi samudranya masih kagak yang tiba-tiba melebar jadi kemana-mana gitu loh. Nah kabar resmi ini udah diberitain juga sama berbagai macam media internasional. Bahkan ada sebagian berita yang coba buat ngilustrasiin gimana bentuk asli dari dinosaurusnya berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari fosil yang udah ditemukan sama para peneliti dinosaurusnya. Salah satunya berita dari Natural History Museum. Jadi beginilah kira-kira ilustrasi dinosaurusnya. Lucu banget, udah kayak ayam ya, tapi gabungan antara dinosaurus dan juga unggas-unggasan gitu loh. Ya. Jadi beberapa informasi nanti kita bakal baca bareng-bareng gitu di salah satu beritanya. Katanya ada spekulasi kalau misalnya nih dinosaurus berbulu juga, jadi emang bener-bener kayak nenek moyangnya ayam gitu ya. Jadi selain beritanya dari nhmac.uk dengan judul New Species of Baby Dinosaurs Named After Famous South Korean Cartoon, ini pun diberitain juga sama people.com dengan judul Baby Dinosaurs Fossil Found in South Korea is Part of Newly Discovered Species. Dan berita dari Times of India dengan judul Cartoon Character Dooley Comes to Life, South Korea Finds Rare Baby Dinosaurs from 100 million years ago. Basically ini makin ramai lagi dibicarain karena penamaan dinosaurus itu unik banget, karena terinspirasi dari tokoh kartun dan juga ahli paleontologi atau ahli dinosaurusnya orang-orang Korea Selatan. Jadi Dulisaurus itu terinspirasi namanya dari Dooley atau salah satu karakter kartunnya ya. Dan huhmini itu terinspirasi dari nama ahli paleontologinya orang-orang Korea Selatan. Nah berita lebih lengkapnya lo bisa baca di people.com ya. Ini yang lebih ringkas tapi juga paling padat gitu informasinya dibandingin dua berita yang ini. Jadi berdasarkan berita people.com, a newly identified dinosaur species is offering scientists a rare glimpse into prehistoric life. According to Tech Explorers and a Texas Standard interview, researchers from the University of Texas at Austin, or UT Austin, and the Korean Dinosaur Research Center discovered a juvenile Dinosaurus fossil in South Korea, which they confirm as a newly identified species. Researcher named the species Dulisaurus huhmini. Jadi dari paragraf pertama ini penting kita tahu kalau misalnya ini merupakan hasil kerjasama penelitian antara orang-orang dari University of Texas dan juga Korean Dinosaurs Research Center. Ya, lanjut. The fossil is believed to belong to a small plant-eating dinosaurs from the mid-Cretaceous period and includes parts of the skull and body. A rare find, well-preserved cranial material provides critical information about how these dinosaurs grew according to researcher. Ini paragraf penting banget karena dari sini kita tahu kalau misalkan penemuan fosilnya itu termasuk penemuan yang cukup lengkap ya. Para peneliti langsung tahu ini dinosaurus makannya apa ya. Dan juga umurnya itu masih sekecil apa.
Ya katanya dinosaurus itu kecil ya ukurannya, terus habis itu herbivora. Terus kemudian kita pun udah tahu juga gitu ya, ini dinosaurus dulu di zaman apa, yaitu mid Cretaceous. Buat semua yang lebih tahu soal prehistoric life dan segala macam, misalkan tulis di kolom komentar, oke? Karena gue nggak yang terlalu ngerti soal hal ini. The species name came from a combination of two sources: the popular South Korean cartoon Dooley the Little Dinosaurus and a well-respected scientist. Nah ini udah kita ini udah gue kasih tahu sebelumnya. The species name is Dolisaurus hookmini and is named after Professor Min Hu from Korea, who excavated the first dinosaur's next fossil in the site and also worked on a various paleontological projects of Korea over the 30 years. Gila, 30 tahun meneliti hal-hal yang berbau dinosaurus dan juga paleontologi di Korea, yang pada akhirnya namanya itu diabadikan dengan penemuan dinosaurus di tahun 2026. Okay, Said Jong Yeon Jung, a visiting postdoctoral researchers at UT Austin, who also work on the excavation. This specimen give us insight into early plant-eating dinosaurs, said Dr. Julia Clarke, the professor at UT Austin Jackson School of Geoscience. During the Texas Standard interview, we had to compare every part of the school to known species to confirm it was new. It was a very exciting moment. Ya, jadi salah satu metodenya ada coba buat membandingkan beberapa kerangka-kerangka ya, tengkorak-tengkorak yang satu dengan dinosaurus yang lainnya, biar seenggaknya beneran nih, ini dinosaurus tuh legit baru gitu ya. Jung added that the fossil has been scanned using CT technology, one of the very important moments in my life, he said. The scans revealed a complete skull hidden inside a hard rock block. Jadi dalam paragraf ini kita bisa tahu kalau misalkan penemuan kerangkanya itu ada dalam batuan yang lumayan keras. Jadi ahli paleontologi emang benar-benar harus berhati-hati dalam mengambil kerangkanya sendiri. Clark note that the team's findings suggested that the dinosaurs was about the size of a small dog or a large cat. Clark said the find also provides evidence about mid-Cretaceous ecosystem in Asia. It samples a lineage that has relative in North America. She explained it fills in gap in the evolutionary story and shows connection between continents. Jadi menariknya adalah di sini kita bisa tahu ya, ukuran dari dinosaurusnya itu cuma sebesar anjing atau kucing yang lumayan besar gitu ya, dan bahkan penelitiannya itu udah bisa mendapatkan keterkaitan ya antara ekosistem yang ada di Asia dan juga di Amerika Utara. Jung added that the site also contained dinosaurs egg fossil, including bird eggs, suggesting further potential discoveries. We expect to find more diverse dinosaurs and new species in the future. Anjay, jadi begitulah kira-kira ya informasi penemuan dinosaurus baru yang ada di Korea Selatan. Gini dong, informasinya kagak yang bikin kepala pecah gitu. Sebenarnya kita jadi berseri-seri kalau misalkan masih ada penemuan-penemuan baru yang bisa kita temukan gitu, yang tidak apa-apa ngomongin soal perang dan segala macam. Ini lucu loh, soalnya kalau misalnya di Twitter engagementnya udah banyak banget ya postingannya. Yang gua kutip ya dari Popbase itu bahkan udah dilihat sama 7,1 juta orang gitu, dan udah di like sampai 146 ribu. Mungkin gak cuma gue dong yang juga sama berita-berita perang dan kerusuhan gitu ya, tapi orang-orang juga. Dan bahkan kalau misalnya dari kolom komentar banyak banget yang ngebuatin meme soal hal ini. Ada yang ngerasa kalau misalnya dinosaurus lucu banget ya, dia gak salah apa-apa tapi kenapa dia zap meteor ya. Ada yang langsung ngelus-ngelus, ada yang miripin sama salah satu tokoh animasi ya, dan masih banyak lagi. Nah, oke, beda ada salah satu informasi menarik dari komentarnya. Nah, yang ini Imba Enhle. Fun fact, dinosaurus hookmini is basically a mix pop culture. Kita bisa tahu bagaimana rupa dari tokoh kartunnya. Jadi dulu itu ini, terus habis itu Min Hun ya, atau hookmini itu bapak ini, salah satu ahli paleontologi juga dinosaurus orang-orang Korea Selatan. Yang mungkin aja kalau misalnya lu ya belajar paleontologi Indonesia juga ada skripsiannya yang emang referensinya berasal dari penelitiannya beliau. Jadi begitulah kira-kira informasi mengenai dinosaurus terbaru yang baru jadi ditemukan di Korea Selatan. Ini sumpah beritanya bener-bener refreshing banget dan nostalgic buat gue. Kenapa begitu? Karena fun fact aja, dulu kan gue kuliah di meteorologi terapan. Gue kira itu belajar tentang bebatuan. Ya karena gue emang pengen banget nyerempet-nyerempet belajar tentang geologi ya, bebatuan, terus abis itu metalurgi ya, metal-metalan ya. Gue gak tau metalurgi bener kan metal-metalan ya. Terus habis itu ya paleontologi yang kayak gini. Gue emang ada cita-cita sedikit buat jadi ahli sejarawan dan segala macem gitu. Tapi ternyata akhirnya gue kuliah mempelajari cuaca gitu, mah jadi avatar men. Ya kagak apa-apa, sesekali waktu gue kuliah gue juga sering banget bawa buku-buku geologi gitu ya, untuk nyari-nyari tahu informasi. Kayak ini kalau misalnya gue kaitin sama meteorologi sama penelitian gue, bisa gak ya nanti. Yang mana pada akhirnya konyol banget, gue tetap aja penelitian gue fokusnya ke meteorologi biar cepet lulus aja. Yang jelas
Bener-bener enak banget ya kita ngebahas dan juga diskusi sesuatu yang bukan bikin kepala kita pecah gitu ya. Ini informasi menarik banget yang mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru juga yang emang tidak kalah seru ya, selain penemuan-penemuan dinosaurus. Jadi kayaknya itu mungkin bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa kasih impresi kalian, kasih pendapatnya, dan sorry buat kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kata dan juga kesalahan fakta, lu bisa koreksi gue di kolom komentar. Thank you banget. Jangan lupa likes. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue Rodiri. Bye bye.